مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. الحديث الثلاثون الالتزام بحدود syar'i. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wal habib alwi al-bar wa jami'ul habaib wal asatis, Ustaz Zamal, Ustaz Syukri, Ustaz Sofyan wa jami'il hadirin, wa insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-30, Al-Hadith Al-Thalathun, Al-Iltizamu bihududi syar'i, ya, berpegang teguh atau melazimkan berpegang teguh terhadap batasan-batasan syariat. Hadis diriwayatkan oleh Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qal, beliau bersabda, innallaha ta'ala farada faraida, innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban, ya, farada faraida fala tudayyi'uha, maka jangan kalian mengabaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Wa hadda hududa fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa batasan, maka jangan melangkahi batasan-batasan tersebut. Kata hududa itu bentuk jamak dari mufrad haddun, ya, dari hukum Islam ini khususnya di dalam bab fiqhul jinayah. Fiqhul jinayah adalah hukum pidana Islam. Itu kalau kita simpulkan ada 4. Ya, fiqhul jinayah itu ada 4. Yang pertama disebut dengan al-had. Ya, had ini artinya secara bahasa batasan, tapi secara istilah artinya adalah hukum-hukum yang sudah ditentukan
di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketentuan hukumnya dan bentuk hukumannya. Itu namanya had. Jadi had itu ketentuan hukum yang sudah dijelaskan bentuk hukumannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang berzina, yaitu orang yang belum menikah kemudian berzina. Ketentuan hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Wazaniha wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu di dalam Al-Quran. Penzina perempuan dan laki-laki, maka cambuklah mereka masing-masing sebanyak 100 kali cambukan. Itu namanya had. Batasan hukumannya sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuknya ke hukum fikih jinayah, ya, hukum pidana Islam. Jadi pandangan agama Islam, perbuatan zina itu adalah perbuatan kriminal dalam pandangan Islam. Begitu juga orang yang menuduh orang lain berzina tapi tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, disebut dengan qadzaf. Ini juga memiliki had di dalam Al-Quran, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali dan harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Jadi gak sembarangan nuduh orang berzina. Dia harus mendatangkan saksi, 4 orang saksi, dan saksi ini benar-benar melihat perbuatan itu. Kalau tidak bisa, maka orang tersebut justru mendapatkan hukuman karena menuduh tanpa ada bukti, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wala takbalu lahum syahadatan abada. Itu dalam Al-Quran. Orang-orang mereka yang menuduh kepada wanita-wanita yang baik perbuatan zina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, akan tetapi dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka apa yang terjadi konsekuensinya? Maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali, dan jangan pernah kalian menerima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Itu namanya had. Keterangannya jelas di dalam Al-Quran. Kalau rejam, yang sudah menikah kemudian berzina, maka dalam hukum Islam itu dilempar, ya, dengan batu hingga meninggal, namanya rejam. Nah, itu keterangannya tidak terdapat di dalam Al-Quran, akan tetapi adanya di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga praktek para sahabat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdah thalath. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dalam 3 hal. Salah satu dari 3 hal. Yang pertama, athaibu zani. Athaibu, kata athaibu ini menunjukkan orang yang sudah menikah. Az-zani, kemudian dia berzina. Maka
dalam hukum Islam dia dikenai sanksi rajam, dilempar dengan batu hingga wafat. Ya. Yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, membunuh orang. Ketika dia membunuh seseorang, konsekuensinya maka dia mengalami hukum namanya kisos. Ada ulama yang membedakan antara kisos dengan had. Had itu berbeda dengan kisos. Dan yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad dari agama Islam dan dia meninggalkan kelompok umat Islam. Itu dalam hukum Islam disuruh tobat. Kalau dia ingin tobat, balik masuk Islam, diterima. Tapi kalau tidak mau tobat, itu dihukum mati dalam hukum Islam. Tapi harus diingat, hukuman ini yang bisa memutuskan adalah hakim lewat jalur hukum, bukan main hakim sendiri, lewat pengadilan Islam. Nah, itu namanya had. Ya, jadi had itu apa sih? Had yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, yang keterangan hukumnya sudah diterangkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lainnya juga apa? Hukum potong tangan bagi yang mencuri, itu termasuk had. As-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Ya, yang mencuri pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kalau di zina disebut penzina perempuan dan penzina laki-laki. Kalau ketika Allah menerangkan bab mencuri, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, itu penempatan kata itu ada hikmah. Apa hikmahnya? Ya, diriset oleh Dr. Syekh Ali As-Sabuni ketika menerangkan dua ayat tersebut. Ketika perbuatan zina yang berkaitan dengan hukum itu disebut az-zaniyah waz-zani, perempuan dulu, penzina perempuan dan penzina laki-laki, dihukum mereka dicambuk 100 kali. Karena apa? Karena kebanyakan pelaku zina itu adalah perempuan. Makanya zina disebutkan di awal. Kalau mau bukti itu dalam sensus itu akan pasti terbukti. Tidak mungkin Allah Ta'ala meleset di dalam firman. Ya, tempat-tempat prostitusi yang ada, pelayanannya lebih banyak perempuan. Nah, makanya Allah Ta'ala menyebut dalam bab zina, penzina perempuan dan penzina laki-laki. Tapi ketika bab mencuri, Allah sebutkan pencuri laki-laki dan kemudian pencuri perempuan. Karena ketika pencuri, koruptor itu lebih banyak laki-laki. Ya, tidak mungkin meleset firman Allah Ta'ala, bisa disensus itu. Ya, lebih banyak laki-laki. As-sariqah, perempuan, diletakkan nomor 2 dalam bab pencuri. Hasilnya presentasinya lebih sedikit dibanding as-sariq, pencuri laki-laki. Tapi kalau penzina, az-zaniyah waz-zani, Allah sebutkan presentasinya perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Itu rahasia kenapa Allah tempatkan lafaz tersebut ya, dalam bab zina dan bab mencuri. Ini disebut had. Dan masih ada beberapa lagi ya keterangan terkait masalah had. Yang kedua namanya at-ta'zir dalam hukum pidana Islam. At-ta'zir adalah satu ketentuan hukum yang bentuk hukumannya tidak diterangkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Dia pelanggaran tapi ketentuannya tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada juga di dalam hadis. Tapi perbuatan itu sudah dikatakan perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang buruk, perbuatan yang melanggar hukum. Tapi ketentuan dan bentuk hukumannya tidak diterangkan.
di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Maka diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menetapkan hukuman tersebut sesuai dengan maslahat bagi masyarakat yang ada pada waktu itu. Itu namanya ta'zir. Jadi hakim beristihad, kasusnya seperti ini, berarti hukumannya begini. Nah, itu dipersilahkan oleh hakim untuk menentukan bentuk hukumannya, disebut dengan ta'zir. Yang ketiga disebut dengan kisos. Kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos fil qatla. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian kisos di dalam perkara pembunuhan. Nah, kisos ini hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan dan juga masalah menyakiti orang lain. Makanya kisos dibagi dua, ada kisosun nafs, kisos karena sebab menghilangkan nyawa orang lain, disebut kisosun nafs. Nanti dibagi dua, yang pertama kisos dengan sengaja membunuh, juga kena hukum kisos. Kemudian yang kedua tidak sengaja membunuh, di sini ada khilaf, ada yang mengatakan tidak boleh dikisos karena tidak sengaja. Ada yang mengatakan tergantung keluarganya menuntut dan dia nanti mengganti dengan diat. Itu disebut kisos. Jadi kisos adalah bentuk hukuman yang memiliki arti bahwa membalas sesuatu perbuatan yang setimpal. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu ketika ada yang membunuh, ya, seseorang membunuh seseorang sampai nyawanya hilang, maka di dalam hukum mazhab Syafi'i khususnya itu kisosnya harus dibalas dengan yang sama. Dia juga harus mati. Bahkan harus sama dengan cara dia membunuh. Misalnya dia membunuh orang dengan cara membakar orang itu, maka kisosnya itu artinya harus sama. Dia juga dihukum mati dengan cara dibakar. Itu sebanding, namanya kisos. Tapi berkembang dengan pendapat mazhab lainnya, ada yang lewat pedang, ya, penggal kepalanya, ada yang sekarang dengan senjata, dengan listrik dan sebagainya. Itu ijtihadiyah. Perkara ini ijtihad para ulama, ya. Tapi makna kisos itu yang sesungguhnya adalah membalas dengan setimpal, membalas dengan sebanding. Dia membunuh orang dengan cara mencekik, maka dia dikisos dengan cara dicekik dan seterusnya. Nah, itu bukan satu kejaman, karena pelakunya ini juga kejam. Itu namanya keadilan, ya. Kemudian dari hukum inilah yang kita lihat, jangan bentuk hukumannya tapi efek jera. Ketika orang ada niat ingin melakukan pembunuhan, dengan hukum Islam sudah menerangkan kamu juga akan dibunuh, kamu juga akan dihukum mati. Rasa takut muncul dalam hatinya, akhirnya niat melakukan kejahatan itu pun hilang. Nah, makanya Allah sebutkan di dalam kisos ada kehidupan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua namanya kisos al-badan. Kisos al-badan ini berkaitan dengan apa? Dia tidak sampai membunuh orang, tapi sudah melukai orang itu. Dia melukai orang itu, mungkin berkelahi, sehingga orang itu ketika dia berkelahi matanya buta gara-gara dia, mungkin ditusuk atau maka dia kena kisos. Hukum Islamnya sebenarnya dia juga harus mengalami hal yang sama, adil. Kalau keluarganya menuntut dan korbannya juga menuntut, dalam hukum Islam dia harus mengalami hal yang sama. Apalagi dengan sengaja, beda kalau tidak sengaja. Tidak sengaja gak sampai ke situ, tapi wajib bayar diat, ganti rugi. Ganti ruginya berapa? 100 ekor unta. Jadi kalau dua mata ini penyebab seseorang, baik dia kecelakaan, dia ditabrak dengan mobil misalnya, akhirnya korban ini hampir buta matanya dua-duanya, maka dia wajib mengganti rugi kepada korban. Berupa apa? 100 ekor unta. Diat itu ukurannya 100 ekor unta.
Satu ekor terakhir dapat info itu 27 juta. Kalau 100 ya 2.700.000.000. Itu diat. Nah, ulama membedakan lagi diat di sini istilahnya untuk apa? Untuk kematian. Ganti ruginya namanya diat. Nah, ini kita masuk yang keempat. Tadi yang pertama had, yang kedua ta'azir, yang ketiga apa? Kisos, yang keempat namanya diat. Kalau nyawa orang hilang dengan sengaja dia hilangkan, maka wajib dikisos dengan sengaja. Kalau dengan tidak sengaja, maka membayar diat dengan ridho daripada ahli warisnya. Ukuran diat adalah 100 ekor unta. Kalau membuat orang cacat dengan sebab kita mata dia buta, maka istilahnya bukan diat tapi arsh. Disebut dengan arsh, ulama menyebutkan. Maka bayarnya juga kalau matanya buta dua sama 100 ekor unta. Dan di situ ada rincian dalam kitab fikih, rinciannya. Kalau yang luka hanya kaki sekian, yang luka hanya ini sekian. Itu cukup panjang rincian-rinciannya. Nah, ini semuanya di dalam fiqhul jinayah, yaitu al-had, wa ta'zir, wal qisas, ad-diyat, dan arash. Ada 5 ya semuanya. Ada 5 kalau disimpulkan secara keseluruhan. Nah.